Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Muhammad Jailani Manjur. Di sini kita belajar dengan mantap dan hasil jujur, karena belajar itu bukan sekadar nilai, tapi pemahaman yang akan menemani kita sepanjang hidup. Hari ini kita masuk ke sesi pemantapan asesmen nasional berbasis komputer, ANBK. Untuk asesmen kompetensi minimum, AKM. Fokus kita adalah numerasi SD Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Yuk sama-sama kita siapkan diri, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan jujur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan masuk ke simulasi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Simulasi ini khusus untuk numerasi SD Madrasah Ibtidaiyah 2025 dalam rangka persiapan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yuk, kita belajar bersama, kerjakan soal dengan tenang, percaya diri, dan pastinya mantap dengan hasil jujur. Selamat datang, teman-teman. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Langkah pertama, silahkan bacalah teks cerita berikut. Bakti Sosial SD Tunas Jaya. Siswa kelas 2 SD Tunas Jaya mengadakan bakti sosial. Siswa kelas 2A, 2B, dan 2C diminta mengumpulkan baju layak pakai. Kelas 2A mengumpulkan 95 baju. Kelas 2B mengumpulkan 68 baju. Sementara kelas 2C mengumpulkan 89 baju. Baju yang terkumpul nantinya akan disumbangkan ke Panti Asuhan Berkah Sentosa. Soal nomor 1. Perbandingan jumlah baju yang disumbangkan oleh setiap kelas adalah: A. Baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2B. B. Baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. C. Baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Jawabannya adalah C. Baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Kelas 2A sama dengan 95 baju. Kelas 2B sama dengan 68 baju. Kelas 2C sama dengan 89 baju. Bandingkan. Kelas 2A lebih besar daripada kelas 2B, jadi pernyataan A salah. Kelas 2A lebih besar daripada kelas 2C, jadi pernyataan B salah. Kelas 2B lebih kecil daripada kelas 2C, jadi pernyataan C benar. Jadi, jawabannya C. Baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan kelas 2C. Soal nomor 2. Terdapat 75 anak di Panti Asuhan Berkah Sentosa. Setiap anak memperoleh satu baju. Apakah baju dari masing-masing kelas cukup untuk dibagikan? A. Baju dari kelas 2A cukup, karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. B. Baju dari kelas 2B cukup, karena jumlah baju lebih sedikit dari jumlah anak. C. Baju dari kelas 2C tidak cukup, karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Jawabannya adalah A. Baju dari kelas 2A cukup, karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak.
Jumlah anak panti 75 orang. Kelas 2A 95 baju lebih banyak dari 75, cukup. Kelas 2B 68 baju lebih sedikit dari 75, tidak cukup. Kelas 2C 89 baju lebih banyak dari 75, cukup. Maka pernyataan yang tepat adalah A. Jadi, jawaban A baju dari kelas 2A, cukup. Karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Bacalah teks cerita berikut. Belajar membuat kue coklat cookies. Hari ini, ibu mengajakku untuk belajar membuat kue coklat cookies. Ibu akan menggunakan satu resep. Satu resep dapat menghasilkan 35 buah kue. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3/4 kg tepung terigu, 1/3 kg susu bubuk, 1/4 kg coklat bubuk, 6/4 kg gula halus, 9/6 kg margarin, 2 butir kuning telur, 2 bungkus coklat cookies. Bahan yang tersedia di rumah adalah 6 kg tepung terigu, 2 kg gula halus, 3 butir telur, dan 1 bungkus coklat cookies. Soal nomor 3. Berdasarkan kebutuhan bahan untuk membuat kue tersebut, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Jumlah margarin yang dibutuhkan lebih sedikit dari gula halus. B. Jumlah tepung terigu yang dibutuhkan lebih banyak dari susu bubuk. Jawabannya adalah A. Salah. B. Benar. Bahan resep. Gula halus 6/4 kg sama dengan 1,5 kg. Margarin 9/6 kg sama dengan 1,5 kg. Tepung terigu 3/4 kg sama dengan 0,75 kg. Susu bubuk 1/3 kg kurang lebih sama dengan 0,33 kg. Analisis pernyataan. A. Margarin 1,5 kg lebih sedikit dari gula halus 1,5 kg? Salah, karena jumlahnya sama. B. Tepung terigu 0,75 kg lebih banyak dari susu bubuk 0,33 kg? Benar. Jadi, jawaban A salah dan B benar. Soal nomor 4. Keesokan harinya, ibu mengajakku untuk membantunya membuat pesanan 9 toples kue, 180 buah kue Hoko Cookies. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Ibu harus membeli 9 butir telur lagi untuk membuat pesanan kue tersebut. B. Untuk membuat 3 toples kue, dibutuhkan 5 bungkus Hoko Cookies. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. Diketahui. Satu resep menghasilkan 35 kue. Pesanan 180 kue dibagi 35 sama dengan 5,14 dibulatkan menjadi 6 resep. Bahan per resep. Telur 2 butir. Coklat cookies 2 bungkus. Hitung kebutuhan. Telur 6 resep dikali 2 sama dengan 12 butir. Stok di rumah 3 butir, masih kurang 9 butir, pernyataan A benar. Coklat cookies 6 resep dikali 2 sama dengan 12 bungkus. Untuk 3 toples atau setengah pesanan sama dengan 90 kue atau 3 resep, butuh 3 dikali 2 sama dengan 6 bungkus, bukan 5, pernyataan B salah. Jadi, jawaban A benar dan B salah. Bacalah teks cerita berikut. Nomor dada pelari. Ani, Sinta, dan Tuti mengikuti lomba lari pada acara 17 Agustus. Ani memiliki nomor dada 12 dan Tuti memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Soal nomor 5. Berapakah nomor dada Tuti? Jawabannya adalah 06. Diketahui, Ani memiliki nomor dada 12. Tuti lebih kecil daripada Sinta. Artinya, nomor dada Tuti lebih kecil dari nomor dada Sinta. Dari informasi tambahan, nomor dada Tuti adalah 6. Jadi, jawabannya adalah 6. Soal nomor 6. Berdasarkan informasi yang diberikan, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Tuti memiliki nomor dada paling kecil dari ketiga pelari.
B. Ani memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. A. Benar, karena Tuti memiliki nomor dada 6, Ani memiliki nomor dada 12, sedangkan Sinta memiliki nomor dada yang lebih besar daripada 6. B. Benar, karena Ani memiliki nomor dada 12 dan nomor dada Sinta lebih besar daripada 12. Jadi, jawabannya adalah A. Benar, B. Benar. Bacalah teks cerita berikut. Jumlah siswa di SD Anting. Jumlah seluruh siswa di SD Anting adalah 450 anak. Kelas 4 di SD Anting terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 4A dan 4B. Kelas 4A berisi 15 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sebanyak bagian siswa kelas 4A memakai kacamata. Kelas 4B terdiri dari 10 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Soal nomor 7. Pernyataan berikut berkaitan dengan siswa di kelas 4A yang berkacamata dan tidak berkacamata. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Siswa kelas 4A yang berkacamata lebih dari jumlah siswa kelas 4A. B. Siswa kelas 4A yang berkacamata lebih banyak daripada siswa yang tidak berkacamata. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. Data kelas 4A. Laki-laki 15. Perempuan 6. Total 21 siswa. Sebanyak sepertiga siswa memakai kacamata. Hitung. Sepertiga dikali 21 sama dengan 7 siswa berkacamata. Tidak berkacamata 21 dikurangi 7 sama dengan 14 siswa. Analisis pernyataan. A. Siswa yang berkacamata lebih dari sepertiga jumlah siswa kelas 4A. Benar, karena tepat sepertiga yaitu 7 siswa. B. Siswa yang berkacamata lebih banyak daripada yang tidak berkacamata. Benar. Kunci jawaban. A. Benar, B. Benar. Hari ini adalah acara ulang tahun sekolah. Setiap kelas mendapat 1 buah kue berukuran sama untuk dimakan bersama. Kue yang ada dibagi sama besar sesuai dengan banyak siswa di kelas. Soal nomor 8. Hari ini adalah acara ulang tahun sekolah. Setiap kelas mendapat 1 buah kue berukuran sama untuk dimakan bersama. Kue yang ada dibagi sama besar sesuai dengan banyak siswa di kelas. Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Dan jawaban benar lebih dari 1. A. Bagian kue seluruh siswa laki-laki kelas 4A lebih banyak, dibanding bagian kue seluruh laki-laki kelas 4B. B. Bagian kue seluruh siswa perempuan kelas 4B lebih banyak, dibanding bagian kue seluruh laki-laki kelas 4A. C. Setiap anak kelas 4B memperoleh potongan kue lebih kecil, dibanding potongan kue untuk setiap anak kelas 4A. Jawabannya adalah A dan C. Data siswa. Kelas 4A sama dengan 15 laki-laki ditambah 6 perempuan sama dengan 21 siswa. Kelas 4B sama dengan 10 laki-laki ditambah 14 perempuan sama dengan 24 siswa. Kue dibagi rata per kelas. A. Benar, seluruh siswa laki-laki kelas 4A, 15 anak, mendapat 15 per 21 kue. Laki-laki kelas 4B, 10 anak, mendapat 10 per 24 kue. Bandingkan, 15 per 21 sama dengan 5 per 7, kira-kira sama dengan 0,71, dan 10 per 24 sama dengan 5 per 12, kira-kira sama dengan 0,42. B. Salah, perempuan kelas 4B, 14 anak, mendapat 14 per 24 sama dengan 7 per 12, kira-kira sama dengan 0,58. Laki-laki kelas 4A mendapat 15 per 21, kira-kira sama dengan 0,71. Karena 0,58 lebih kecil daripada 0,71. C. Benar, 1 potong untuk anak kelas 4A adalah 1 per 21. 1 potong untuk anak kelas 4B adalah 1 per 24. Karena 1 per 21 lebih besar daripada 1 per 24, potongan kelas 4B lebih kecil. Jadi, jawaban A. Benar, B. Salah, C. Benar. Bacalah teks cerita berikut.
Ibu akan mengajari Rina membuat gelang dari manik-manik. Ibu menyusun beberapa buah manik-manik sebagai berikut. Rina harus melanjutkan susunan manik-manik yang telah ditunjukkan ibu. Manakah susunan manik-manik yang tepat selanjutnya? Apakah A, B, atau C? Jawabannya adalah B. Pada soal ini, ibu sudah menyusun pola manik-manik. Tugas Rina adalah melanjutkan pola sesuai urutan yang sudah ada. Jawaban A. Salah karena tidak sesuai dengan urutan pola sebelumnya. Jawaban B. Benar karena sesuai dengan pola susunan yang ditunjukkan ibu. Jawaban C. Salah tidak mengikuti pola. Jadi, jawaban B. Bacalah teks cerita berikut. Ibu Mila memiliki peliharaan ayam. Ada 3 ayam jantan, 6 ayam betina, dan 8 anak ayam. Keesokan harinya, ia terkejut beberapa ayamnya ada yang hilang. Gambar di bawah ini menunjukkan ayam yang masih ada. Soal nomor 10. Berapakah jumlah ayam yang hilang? A. 3 ekor ayam. B. 4 ekor ayam. C. 5 ekor ayam. Jawabannya adalah C. 5 ekor ayam. Jumlah ayam awal. Jantan, 3. Betina, 6. Anak ayam, 8. Total sama dengan 3 tambah 6 tambah 8, sama dengan 17 ekor ayam. Jumlah ayam yang masih ada, sesuai gambar. 12 ekor ayam. Hitung ayam yang hilang. 17 dikurangi 12 sama dengan 5 ekor ayam. Jadi, jawaban C, 5 ekor ayam. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jailani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.